Adapun menyimpan hal-hal tertentu, baik yang ditanam, sifatnya di bawah rumah, disimpan di atas rumah, atau di dalam rumah, benda-benda tertentu. Itu termasuk hal yang sangat berbahaya bagi akidah, harus kita tepikan, karena langsung bertentangan dengan dua hal sekaligus. Ya, yang pertama adalah sifat yang melekat ya pada zat Allah Subhanahu wa taala yang disebut As-Samad tadi. Ya, segala yang bertentangan dengan sifat-sifat kemuliaan, nah, itu sudah terkait dari aspek akidah. Nah, resikonya nanti terjebak kepada syirik. Ya, lawan dari akidah itu kan penyakit terbesarnya syirik. Ya, kalau sudah syirik itu paling berbahaya, nanti berdampak kepada amal. Akhirnya apa yang dikerjakan di rumah itu dari sholat, kan? Kemudian ada baca Quran misalnya atau yang lainnya, sepanjang ada syiriknya itu nggak akan banyak berpengaruh. Malah tertutup nanti ya dengan racun syirik itu. Seakan-akan tidak ada guna dari semua itu. Nah, karena itu alhamdulillah sekarang sudah menyadari bahwa itu keliru, tidak boleh dilakukan. Ingat ya, baik yang ditanam, disimpan di dalam rumah, di lemari kah atau macam-macam kah, atau di atap rumah sekalipun, nah maka kalau kita sudah bertobat dan sebagainya, buang semua itu. Ya, buang. Kalau masih bisa kita temukan, ya buang, kemudian jauhkan dari kita, kan? Kalau ada yang ditanam, kalau mampu kita dapatkan, ya kita ambil, kemudian buang, hancurkan dan sebagainya. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, ya misalnya ditanam nih udah sama pondasi, kalau kita mau buka, gali lagi, bongkar lagi rumahnya, memberikan madarat yang lebih besar misalnya kepada aspek-aspek tertentu yang menyulitkan, maka tidak perlu dilakukan. Yang penting kita hilangkan keyakinannya. Sudah, hilangkan, jauhi, kemudian bertobat dari itu semua, tidak perlu diakses-akses, ingat-ingat lagi, tepikan seluruhnya, kembalikan kepada Allah. Karena saat menyimpan-nyimpan seperti itu, jin nanti ikut ke situ. Jin, ya ada jin yang menyertai kehidupan kita di dalam rumah, namanya dasim. Dasim itu setan rumah. Ya, jin pengganggu dari kalangan setan, ya, setannya dari kalangan jin, sebutannya dasim. Nanti ada 9 jenis ya. Kemarin kan saya baru sebutkan setan yang menggoda wudhu walhan. Setan menggoda orang sholat, itu kan khinzib. Nanti ada setan yang memang mengganggu di sekitaran rumah. Dia bisa menciptakan konflik antara suami istri. Itu di surah kedua Al-Baqarah, di ayat yang ke-102. Bainal mar'i wa zauji, antara suami dan istrinya. Ya, diberikan sifat-sifat buruk, dorongan macam-macam, kadang-kadang dikaitkan ke pekerjaan dan sebagainya. Dia bisa menciptakan ketidaktentraman di dalam kondisi rumah. Seakan-akan nyaman, padahal itu ada satu bara dalam sekam. Kadang-kadang masuk dalam mimpi, ngasih mimpi buruk, atau memberikan was-was ketika masuk ruangan tertentu dan sebagainya. Ya, lalu setelah itu ya mudah hadirkan sesajian, itu pekerjaan jin. Ya, sesajian di dalam rumah atau di luar rumah atau dengan melakukan tindakan tertentu, itu kemusyrikan yang parah nantinya. Karena itu cara untuk mengatasinya, kalau masih bisa diakses, buang sekalian. Ya, kalau tidak bisa diakses atau diakses menyulitkan sekali, sudah cukup hilangkan keyakinannya, bertobat kepada Allah, hilangkan keyakinannya, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dengan sendirinya jinnya akan meninggalkan. Di Quran surah Al-Jin sendiri, surah Al-Jin di ayat yang ke-6 itu jelas Allah sampaikan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh ada sementara manusia itu berkongsi dengan jin, minta perlindungan, ya, kemudian minta sesuatu yang diduga mendatangkan manfaat, padahal itu sangat merugikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dimerugikan dunianya, merugikan akhiratnya. Merugikan dunianya hanya memberikan beban nanti, diminta ini, itu dan seterusnya. Kalau tidak ya menghadirkan resiko-resiko. Ya, kemudian di akhiratnya pun ya terjebak dalam suasana syirik yang tidak memungkinkan mendapatkan manfaat dari semua amal yang pernah dikerjakan.